Selamat malam teman-teman Jalan Misteri, kembali lagi bersama saya Rifki. Kali ini kita tidak mengeksplor tempat-tempat horor, melainkan menceritakan pengalaman horor Bang Fadli di tahun 2013 saat kelulusan seleksi pondok pesantren di daerah Kediri. Mau tahu gimana ceritanya? Silakan Bang Fadli. Oke, teman-teman, kejadian ini benar-benar saya alami sendiri di tahun 2013 ya. Ketika itu setelah lulus dari bangku kuliah, saya mengikuti seleksi kelulusan di pondok pesantren di daerah Kediri, di mana seleksi ini membutuhkan waktu 2 bulan untuk seleksi. Yang diseleksikan adalah baca Al-Quran dan juga kemampuan untuk terjun ke masyarakat. Nah, singkat cerita, ketika saya seleksi ini di bulan pertama tentang bacaan tuh, agar bisa masuk ke tahap kedua itu kan harus lulus dulu dengan bacaannya ini. Nah, di saat pengumuman bacaannya ini, saya dinyatakan tidak lulus. Ketika semuanya kepanggil itu, ternyata nama saya tidak dipanggil tuh, tidak dipanggil. Terus kata gurunya, kalau nama yang tidak dipanggil berarti otomatis tidak lulus. Nah, di saat itu saya sempat frustasi tuh Bang, sempat kayak hilang arah. Ini aku harus kayak gimana nih gitu kan? Atau karena memang waktu itu teman-teman saya yang sesama rating saya itu pada lulus semua itu. Tahun-tahun sebelumnya yang ikutin seleksi, mahasiswa yang tes di sana, kelulusan itu mudah, itu istilahnya itu berangkatin 1 lulus, berangkatin 2 lulus lah. Waktu berangkatin saya berdua waktu itu, teman saya itu lulus, saya enggak. Nah, sempat frustasi, bingung, bengong. Terus habis itu sempat berdiam diri di kamar asrama. Setelah diumumkan, terus aku berdiam diri di kamar asrama, campur aduk perasaan saya dan ngeblank lah istilahnya. Nah, di saat ngeblank itu ada sosok laki-laki, entah wajahnya itu kayak gimana ya, saya agak lupa wajahnya. Itu ngajak saya itu, istilahnya itu ngajak saya untuk menuju ke Sumur 9. Itu sosoknya jelas sekali Bung Fadli ya, atau semacam ada panggilan aja? Itu entah itu karena mungkin halusinasi saya, atau mungkin karena frustasi saya, atau karena mungkin kosongnya pikiran. Akhirnya sosok ini masuk ke dalam alam bawah sadar saya gitu istilahnya itu. Memang seperti itu mudah sekali. Ya, karena memang ketika kita ngalamin seperti itu, kita memang sangat mudah itu untuk diajak kayak makhluk halus, diajak kemana-kemana itu sangat mudah. Nah, itu saya alami sendiri itu. Dari kamar asrama, saya diajak nih sama sesosok bayangan hitam ini. Bayangan itu ngajak saya menuju ke Sumur 9. Menuju ke Sumur 9. Ya, jarak dari kamar ke Sumur 9 itu cuman ya paling 200-300 meter. Wih, jauh juga ya. Ya, enggak Lumayan ya? Inilah lumayan agak Itu ada jauh. mungkin historinya itu Bung Fadli ya, kenapa dinamakan Sumur 9 gitu, biar kan teman-teman tahu ya. Iya. Kenapa dinamakan Sumur 9? Karena memang di lokasi itu sumurnya itu memang berjumlah 9. Nah, ketika saya tes di sana, itu sumurnya sudah menjadi 7, 2 ditutup. Dia tuh ditutup di semen atau ditutup hanya pakai kayu atau gimana ditutupnya? Nah, ketika pas awal saya datang ke situ, itu sumur itu ditutup, ada yang satu itu ditutup pakai tutup kayu, Ya. dan juga yang satunya itu di semen, dicor lah istilahnya, dicor, dipatutin lagi di permanen, seperti itu. Tapi hanya satu aja yang ditutup permanen. Satu aja yang ditutup permanen dan satu yang ditutup pakai kayu gitu. Jadi kembali ke cerita Bung Fadli, jalan ke lokasi itu 200 meter gitu ya. Jalan ke lokasi
dari dari pesantren. kamar Dari aula. kamar ini kamar tes ke sumur 9 itu 200 meter. Ketika saya berjalan waktu itu juga sudah setelah sholat asar waktu itu ya jam 4 jam setengah 5 sore. Nah di saat saya masuk ke area sumur Itu saat 9 di itu, perjalanan itu Bang Fadli nggak sadar gitu atau ada banyak juga orang di sekitar situ saat menuju ke sana ya? saat Sumur 9. menuju ke sana itu memang banyak orang di sekitar saya. Cuman di dalam pikiran saya itu kayak berjalan Jadi sendiri, sudah nggak sadar gitu ya? Iya. Kayak gitu. berjalan sendiri menuju ke sana. Nah, singkat cerita ketika saya menuju ke sumur 9 itu, setelah masuk pintu mendekati sumur, nah itu ada yang nyaplek punggung saya itu. Ada yang menepuk lah ya? Nepuk, like gitu, nepuk saya. Nah, seketika itu saya langsung sadar. Saya langsung sadar dan melihat kanan kiri. Nah, di saat itu keadaan sumur 9 itu juga sepi. Tidak ada santri yang mandi di situ. Tidak ada aktivitas lah. Tidak ada aktivitas. Itu kejadiannya pukul berapa sih Bang Fadli? Nih, kalau aku tadi perjalanan tadi setengah 5 dari kamar, mungkin sekitar jam 5 kurang 10 lah. Jam 5 kurang 10 aku tersadar dan mendekati hampir terjun ke sumur itu juga. Itu untuk area di sana itu redup atau matahari itu Kalau pas sore hari itu kan, nah ini kan jamnya kan menjelang mau maghrib ya. Bang ya. Lampu itu memang belum dinyalakan waktu itu. Kalau memang lampunya dinyalakan ya terang. Tapi waktu itu memang belum dinyalakan. Ya agak surup-surup gimana lah pemandangan surup-surup maghrib itu. Berarti- Kali maghrib. Suasana di sana itu saat itu lagi sepi ya? Iya lagi sepi. Setelah sadar tadi itu Bang Fadli Setelah sadar, melihat suasana sedang nggak enggak ada orang. nggak ada orang. Nah, setelah kejadian itu, nah, ketika jaga malam, waktu itu kan santri kan juga dijatahin untuk jaga malam itu. Siang nepuk ini siapa ya tuh Bang Fadli tadi itu? Nah, yang aku ikut tercengangnya adalah yang nepuk saya sewaktu saya sadar itu juga nggak ada orangnya di mana. Wah. Saya cari ke kanan kiri, itu nggak ada. Padahal terasa banget ini di punggung itu, di pundak saya itu ada yang nepuk keras. Jadi nggak setelah Untuk ditepuk menyetarkan langsung saya. Bang Fadli nyari gitu ya? Iya, ditepuk, langsung saya nyari itu Jadi kanan kalau kiri. itu memang teman atau orang lah masih bisa lah kita lihat. Bisa lah aku ajak ngobrol gimana. Ini sama Masih sekali singkat ditepuk nggak ada orang. nggak ada. orang. Tapi belum sampai sana, belum ngeh juga Bang Fadli itu. Ini siapa ya tadi kayak gitu? Kalau enggaknya atau enggak, kan memang waktu itu memang saya belum sadar, mungkin masih terpengaruh sama bayangan hitam itu ya. Ketika disadarkan, saya mencari-cari nggak ada. Nah, ketika itu saya langsung takut tuh, terus kembali ke kamar asrama. Nah, ketika malamnya, saya coba ngobrol tuh sama tim keamanan yang di sana. Iya. Kan kalau waktu itu kan anggota tes kan juga Masih di sana juga. dijadwalkan untuk ikut jaga malam. Ngobrol lah saya dengan salah satunya ini, Mas. Tadi sore pas mau menjelang maghrib, saya itu tiba-tiba nggak sadar berjalan menuju sumur 9, Mas. Di saat menuju mulut sumur itu ada yang napok saya, Mas. Ada yang menyadarkan saya. Nah, tapi saya toleh kanan kiri itu nggak ada orangnya, Nggak ada Mas. siapa. Nggak ada siapa-siapa. Itu kenapa, Mas ya? Nah, terus langsung si orang yang saya ceritain itu langsung ngomong gini, Masnya pasti ngelamun ya. Masnya pasti pikirannya kosong. Jadi penjaga di sana itu sudah tahu. Iya, sudah paham. Benar harus karena mengalami ya mungkin. Mungkin kejadian sebelum Bang Fadli mungkin udah Sudah ada lagi kasusnya seperti itu mungkin. Nah, terus diomongin, Mas, kalau di sini
jangan sampai ngelamun, apalagi di jam-jam yang menuju maghrib. Oh. Gitu. Karena memang konon di sumur 9 itu banyak siswa yang bunuh diri karena frustasi tidak lulus tes seperti masnya yang cerita. Jadi mungkin gambaran teman-teman belum tahu mungkin gambaran area sumur 9 itu Bung Fadil. Itu bisa dikasih tahu sumur itu jarak dari satu ke satu sumurnya itu berapa jaraknya atau areanya seluas apa gitu. Untuk areanya itu, kalau areanya itu mungkin sekitar satu area sekotak gini, nah, di mana sumurnya itu satu dengan yang lain berjarak ya 3 sampai 5 meter lah. Jadi 5 meter ke kanan gitu ya. 5 meter ke kiri. Jadi ada di tengah itu, sumur tengah itu 3 sumur, sumur kanan itu 3 sumur, sumur kiri 3 sumur. Terus yang ditutup itu yang di bagian Yang ditutup itu yang bagian pojok sana, pojok sebelah kiri satu, sama pojok sebelah kanan satu. Itu yang ditutup. Itu letaknya di belakang pesantrennya atau di sebelah kirinya pesantren, sebelah kanan pesantren? Itu justru di tengah-tengah pesantren. nanti sumur 9 itu ada di tengah dan dikelilingi bangunan Bangunan pesantren. ya, di tengah-tengahnya. Tapi lumayan jauh juga jaraknya. Iya, karena memang pesantrennya itu luas. Ya mungkin teman-teman yang di Kediri mungkin tahu itu pesantrennya. Iya. Luas. Tapi saya mau ceritain, emang siapa musuh diri? Yang cerita itu aku sih nggak tahu sih mas, benar nggaknya cerita. Cuman waktu itu memang kenapa kok sumur 2 itu ditutup, karena memang banyak yang bunuh diri di situ. Sudah memakan korban. Sudah memakan korban banyak. Lah untung aja mas ada yang nyadarkan. Coba kalau nggak tersadarkan, mungkin mas korban berikutnya yang Itu dari cerita meninggal di situ. pihak setempat di sana, seperti Bung Fadli bilang, itu sudah berapa korban dari cerita mereka? Aku waktu itu sih sempat dengar ke orang-orang yang katanya sih, saya nggak tahu pasti itu korban yang sudah meninggal di situ di sumurnya itu jumlahnya ada 5 orang. Oh, banyak ya. 5 orang. Tapi tahunnya lupa. Nah, kalau tahunnya Itu meninggalnya di sumur yang tutup itu atau di sumur yang tutup itu. Berarti ada 2 sumur itu ya? Bahwa sumur itu memakan korban? Nah, yang paling parah itu adalah sumur yang dicor. 4 korban di situ, 1 korban yang ditutup itu kayu, ditutup kayu itu. Mungkin sisanya itu buat nyusul nih. Aku kurang tahu. Orang yang itu depresi lagi itu Jadi waktu dibuatin semacam gerbang atau apa gitu biar nggak ditutup gitu dia semuanya Ada sekat, terbuka gitu. Kalau mulut sumur kan memang terbuka semua. untuk masuk ke area situ maksud saya. Iya, Untuk tidak ada Kita ke tempat sumurnya niat itu. dari pihak sana untuk menutup itu kan bahaya juga. Apalagi di sana mistis kalau sampai 5 korban Mistis itu memang. mistis banget. Karena memang suasana di sana ketika kita masuk sumurnya itu bang, Terasa. ketika masuk area sumurnya itu tiba-tiba tuh angin itu terasa sepoi-sepoi banget, kayak kita tuh di pinggir pantai, kenceng banget itu. Tapi nggak nyakitin badan ya. Selain itu kayak gimana sih? Sepoi-sepoi itu Tiba-tiba ya kayak kita bersantai di bawah pohon itu ada angin bus, enak gitu loh hawanya di situ tuh. tapi sebelum masuk ke situ biasa aja. Padahal suasana di situ tuh lorong tuh, kan kamar mandi banyak tuh 15. Suasananya sumur lah di sana kan, nggak ada angin kan. Begitu masuk sumur itu, padahal sekelilingnya juga masih bangunan tembok. Itu di sekitar sumur itu ada pohon atau apa? Nggak ada. Jadi kayak kita Yes, kayak savana luas saja gitu. iya kayak apa ya, ketutup kayak bangunan yang ketutup tembok, terus ada sumur-sumur gitu aja. Nah itu masih terasa anginnya sepoi-sepoi di situ. Padahal ketutup tembok agak tinggi loh, cuma memang dia nggak ada atapnya. Rasa anginnya kencang Jadi di dari situ. cerita pihak tempat di sana seperti Bung Fadil bilang dari rumah korban itu korban dari mahasiswa yang
belajar di sana? Ada yang kan memang pesantren ini kan ada yang memang lulusan SD ikut tes, ada yang lulusan SMP ikut tes juga ada. Jadi Ada yang lulusan SMA nggak ikut tes perlu juga nggak ada. perlu lulus SMA gitu. Iya nggak perlu. Itu Jadi- rata-rata korbannya laki-laki semua ya. Laki-laki semua. Memang itu sumur 9 kan dikhususkan untuk laki-laki gitu. Korbannya laki semua. Laki-laki semua korbannya. Itulah, kalau laki-laki itu kalau ada masalah dia jarang banget cerita. Jadi Iya, dia pendam sendiri. Dia pendam sendiri. Makhluk yang seperti itu cepat sekali masuk. gitu. makanya itu. Kalau dalam keadaan kosong gitu. Iya, bagi kalian yang apa ini istilahnya banyak masalah, jangan sampai pikiran kosong. Ya lebih baik teman-teman kalau ada masalah gitu ceritalah ke teman, ke keluarga gitu. Jangan sampai dipendam sendiri. Nanti ujung-ujungnya kalian bundir. Jadi kembali ke cerita Bang Fadli, setelah Nah, setelah mereka cerita, aku tahu ini asal usulnya itu, kaget lah saya kan, kok bisa mas sampai 5 orang yang bunuh diri? Ya itu mas, karena memang saking depresinya mereka gitu loh. Rata-rata mereka itu apa ini istilahnya itu pernah ada satu korban yang selamat habis kecebur tuh, korban yang ke-6 mungkin ya katanya tuh, habis kecebur tuh masih bisa diselamatkan sama orang-orang, cuman sekarang itu kondisinya gila ya, kondisinya dia gila, dia nggak, sekali ya kalau sudah masuk Iya. ke situ ya. dia itu ngakunya kayak kebawa sama pasukannya Nyi Roro Kidul gitu katanya. Wah, berarti semacam jiwanya itu sudah. Kambil gitu. Sudah ambil mungkin, aku nggak tahu ya. Jadi Berarti Bang tinggal Fadli itu hampir masuk ke Iya, alam itu. ikut, hampir ikut Hampir. gitu. Karena memang entah ini benar atau enggak kan memang ini kan masih Kalau kayak katanya ada korban, gitu. korban itu sudah benar-benar real banget itu. Iya. Mistis sekali ya. Mistis, mistis Jadi sekali. sumur itu masih ada air nggak Bung Fadli di sumur yang Kalau sisa sembilan 7 ya? sumur, kalau sisa 7 sumurnya itu masih ada, masih aktif juga, dan itu jadi sumber airnya pondok, sumber airnya pondok 7 itu, dan itu sumurnya itu nggak pernah kering, dia terus ada. walaupun musim kemarau. Iya, padahal pondok itu ada sekitar 3.000 orang yang pondok di situ. Mungkin dalam semua. banyak banget. Aku nggak tahu ya dalam apa Besar. enggak ya. Cuma Istilahnya besar itu pesantren itu. ibaratnya 7 sumur, 7 sumur dipakai untuk 2.000 orang, Ribuan orang. ribuan orang. Gimana? Apa ini mistisnya sumur itu? Sakral banget itu. 7 Tapi sumur. tidak pernah ada semacam prosesi keagamaan di sekitar sumur seperti mungkin Ngasih sesaji gitu. enggak semacam syukuran gitu. Bung Fadli. Kalau syukuran sih di pondok itu sih nggak ada. Biasanya kan kalau tempat yang dikeramatkan itu bisa ada yang ziarah, Didoani, kayak gitu ya. Wah. Itu nggak ada. Di pondok ini tuh dia nggak mengenal seperti Iya, itu. karena dari namanya kan sumur 9 itu sudah Seperti sakral. seperti sakral ya. Sakral. Seperti kayak wali songo kayak Jadi gitu. semacam simbol itu. Nah, simbol itu. Dan dibuat 9-nya itu ya nggak katanya teman-temannya bilangnya nggak sengaja aja, jumlahnya 9. Karena mungkin apa? Mungkin ya pemikiran pendiri pondok kan ke depan pondok ini kan bakal banyak orang. Itu sampai ribuan juga. Ribuan juga. Repot juga kalau cuma satu ngantri dia. Nah, kamar mandinya aja bisa sampai 30-an. Lu bayangin berapa debit air yang keluar terus setiap hari. Itu udah makanya mistisnya sumur 9 itu yang saya alami. Hampir saja saya mati di situ. Nah, jadi masih ada keberuntungan ya. Ya masih keberuntungan lah. Bukan ibaratnya untuk saya itu Pengalaman Bung Fadli. mistisnya seperti itu. Mungkin Bang Fadli ada pesan-pesan buat teman-teman gitu yang Eh, mendengar cerita ini lah. Untuk pesan saya ke teman-teman ya,
ketika kalian mengalami masalah atau depresi atau seperti apa, kalian harus tetap berpikir positif. Karena dengan kita berpikir positif itu akan menjauhkan kita ke hal-hal negatif. Kadang alam bawah sadar kita itu bisa menyeret atau menarik kita untuk berbuat hal yang negatif. Mungkin bisa menyebabkan kita bunuh diri, kita menabrakkan diri, seperti itu. Karena memang alam bawah sadar manusia ketika tidak kita kontrol itu akan menyakiti dirinya sendiri, seperti itu. Dan banyak artikel yang saya baca itu memang seperti itu, kayak sindrom apa ya bilangnya, aku lupa namanya. Yang pengertiannya itu ketika orang ini ngalamin seperti ini, dia akan identik merusak dirinya sendiri, identik melukai dirinya sendiri. Mereka sudah nggak sadar. Iya kan, nggak sadar itu, seperti itu. Jadi teman-teman tetap berpikiran positif, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman, pesan-pesan dari Bang Fadli. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, share, atau komen. Oh iya, minggu depan kita akan mengeksplor lagi ya tempat-tempat horor. Oke. Tapi tempatnya masih kita rahasiakan. Terima kasih. Ditunggu aja ya. Ditunggu aja. See you next time.